Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Tottenham vs Fulham berakhir imbang 1-1. Tak ada pemenang dari laga Tottenham Hotspur vs Fulham di lanjutan Liga Inggris. Kedua tim berbagi poin setelah bermain imbang 1-1. Tottenham Hotspur menjamu Fulham di Tottenham Hotspur Stadium pada Kamis dini hari tadi. The Lilywhits tampil lebih dominan dan unggul di babak pertama berkat gol Harry Kane. Fulham yang tampil gigih berhasil menyamakan skor di babak kedua melalui Ivan Cavallero. Tim besutan Scott Parker itu lantas berhasil menjaga kedudukan dan mencuri 1 poin dari tim tuan rumah. Dengan hasil ini, Tottenham besutan Jose Mourinho tertahan di posisi 6 dengan 30 poin dari 17 laga. Sementara Fulham berada di urutan 18 dengan 12 poin dari 16 pertandingan. Manchester City vs Brighton, The Citizen menang 1-0. Manchester City kembali meraih kemenangan usai menaklukkan Brighton dengan skor 1-0. Gol Phil Foden menjadi penentu kemenangan bagi tuan rumah. Laga Manchester City vs Brighton digelar di Etihad Stadium pada Kamis dini hari tadi. Tuan rumah bermain sangat dominan sementara Brighton lebih banyak menunggu di area sendiri. Butuh 44 menit untuk Manchester City mendapatkan gol. Phil Foden menentukan umpan Kevin De Bruyne dan sekaligus menentukan kemenangan timnya. Manchester City punya sejumlah kesempatan lain untuk mencetak gol termasuk penalti di menit ke-91. Namun, eksekusi Raheem Sterling malah melambung. Dengan hasil ini, Manchester City naik ke posisi 6 dengan 29 poin dari 15 pertandingan. Sementara itu, Brighton tercecer di posisi 17 dengan 14 poin. Barcelona lolos ke final Piala Super Spanyol. Barcelona menang lewat adu penalti atas Real Sociedad pada semifinal Piala Super Spanyol di Estadio Nueva Arcangel pada Kamis dini hari tadi. Hasil ini mengantarkan Barcelona melaju ke partai final. Barcelona yang tidak diperkuat Lionel Messi kesulitan menembus pertahanan lawan. Tekanan yang terus diberikan Barcelona baru berbuah hasil pada menit ke-39 lewat sundulan Frenkie de Jong usai menerima umpan Griezmann. Memasuki babak kedua, Sociedad hanya butuh waktu 6 menit untuk membuat skor menjadi 1-1. Sociedad mendapatkan hadiah penalti setelah De Jong melakukan handsball di kotak penalti Barcelona. Skor imbang 1-1 membuat pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Akan tetapi, di babak extra time Barcelona maupun Sociedad tak bisa merubah kedudukan. Dalam drama adu penalti, Barcelona keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Tendangan penalti dari Riqui Puig sebagai eksekutor terakhir menentukan kemenangan tim Catalan untuk lolos ke partai final. Di partai final nanti, Barcelona akan berhadapan dengan pemenang dari laga Real Madrid vs Athletic Bilbao. Mino Raiola buka negosiasi dengan PSG untuk Paul Pogba. Meski mulai tampil apik, kabar kepergian Paul Pogba dari Manchester United tak sirna begitu saja. Gosip justru semakin menguat. Kabarnya, Mino Raiola sudah mulai bergerak untuk Paul Pogba. Pogba sudah lama dikabarkan ingin meninggalkan MU. Bahkan, ada beberapa kontroversi soal masa depannya, termasuk komentar Raiola dan Pogba sendiri yang memperkeruh situasi. Beberapa waktu lalu, Raiola bahkan berkata tegas bahwa karir Pogba di MU sudah habis. Raiola bahkan mengklaim Pogba tidak bahagia di MU karena tidak bisa bermain bebas. Lalu, sekarang muncul gosip Raiola sudah mulai menawarkan Pogba ke klub lain. Menurut Express, Raiola benar-benar mengusahakan kepergian Pogba dari MU. Teranyar, dia sudah mulai bicara dengan PSG perihal transfer Pogba yang disambut positif oleh juara Prancis tersebut. Diskusi ini dimulai beberapa saat setelah PSG meresmikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih baru. PSG pun memahami potensi Pogba sebagai bintang. Andai Kylian Mbappe jadi hengkang ke Real Madrid, kedatangan Pogba setelahnya akan sangat membantu. Liverpool tak tertarik lagi pada David Alaba. Raksasa Premier League, Liverpool, dikabarkan tak tertarik lagi memboyong David Alaba dari Bayern Munchen. Alaba tampaknya akan pergi dari Bayern pada musim panas 2021 nanti, sebab ia tak kunjung memperpanjang kontraknya di klub Bavaria tersebut. Alaba sendiri adalah pemain yang sangat berkualitas dan berpengalaman. Ia sudah menjadi idaman bagi banyak klub. Sejumlah klub telah dikaitkan dengan pemain asal Austria tersebut. Salah satunya adalah Liverpool. Liverpool dikaitkan dengan David Alaba karena mereka mengalami krisis bek tengah. 3 bek seniornya semua mengalami cedera dan ada 2 di antaranya harus absen
lama. Liverpool digadang-gadang akan terjun membeli bek baru pada musim dingin 2021 ini. Akan tetapi, sekarang ada kabar bahwa Liverpool tidak tertarik untuk memboyong David Alaba dari Bayern Munchen. Persoalannya adalah karena ia tak memiliki tinggi badan yang ideal. Hal ini dilansir oleh Independent. Mereka melaporkan bahwa Liverpool sebelumnya sudah menggelar pembicaraan dengan pihak Alaba. Akan tetapi, pihak Liverpool kini memilih untuk mundur dari pemburuan. Manchester United sodorkan tawaran kontrak ke Sergio Ramos. Rumor ketertarikan Manchester United kepada Sergio Ramos nampaknya bukan gosip semata. Setan Merah dilaporkan sudah mulai menawarkan proposal kontrak untuk kapten Real Madrid tersebut. Sejak musim panas lalu, ada banyak spekulasi mengenai masa depan Ramos. Sang bek memasuki tahun terakhir kontraknya di Real Madrid. Sejauh ini, negosiasi kontrak Anya Ramos di Madrid berjalan cukup alot, sehingga beberapa klub mulai ambil ancang-ancang untuk menggait sang bek. Calcio Mercato mengklaim bahwa Manchester United sudah curi start dalam perburuan Sergio Ramos. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik memboyong Ramos ke Old Trafford. Solskjaer merasa bahwa lini pertahanan MU masih belum terlalu kokoh, jadi ia butuh bek berpengalaman yang bisa menstabilkan lini pertahanan Setan Merah. Demi mengamankan jasa Ramos, Manchester United mulai mendekati sang agen. Mereka diberitakan sudah memberikan tawaran kontrak bagi Ramos berdurasi 2 tahun. Nantinya, Ramos juga akan mendapatkan gaji yang besar. Manchester United saat ini punya satu pesaing untuk mendapatkan jasa Ramos. Mereka adalah PSG yang konon diberitakan sangat tertarik mengamankan jasa sang bek. Ozil segera cabut, Arsenal kebut transfer Julian Draxler. Teka-teki mengenai siapa pengganti Mesut Ozil saat ini sudah mulai terkuak. Arsenal dilaporkan tengah mengupayakan agar Julian Draxler bisa pindah ke London Utara sebagai pengganti Ozil. Mesut Ozil memang gencar digosipkan akan meninggalkan Arsenal di musim dingin ini setelah selama paruh pertama musim ini ia dibekukan Arteta dari skuad The Gunners. Ozil diberitakan sudah semakin dekat untuk meninggalkan Arsenal. Jadi, Arsenal mulai berburu penggantinya. 90 Minutes mengklaim bahwa Arsenal sudah mulai mengerucutkan buruan mereka. Saat ini, The Gunners mencoba untuk merekrut Draxler dari PSG. Menurut laporan tersebut, nama Draxler sudah lama masuk incaran Mikel Arteta. Arteta menilai Draxler punya bakat yang besar, namun sayang bakat itu tidak dimaksimalkan di PSG. Jadi, ia berencana memboyong Draxler ke London Utara untuk menjadi pengganti Ozil. Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah mulai mendekati agen Draxler. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan terhadap pemain timnas Jerman itu, dan pihak sang agen juga menyambut baik. Saat ini proses negosiasi sedang berjalan kendati masih berada di tahap awal. Barcelona capai kesepakatan pribadi dengan Eric Garcia. Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek muda Manchester City Eric Garcia. Garcia merupakan produk asli Akademi La Masia milik Barcelona sebelum memutuskan hengkang ke Manchester City pada 2017 lalu dan kemudian menembus tim utama The Citizens. Secara perlahan, Garcia pun sukses merebut hati Pep Guardiola. Bek yang baru saja berusia 20 tahun itu sempat menjadi pilihan utama di lini pertahanan City. Sektor bek tengah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Barcelona. Dilansir Gol Internasional, Barca kabarnya sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Garcia. Peminjaman Carles Alena ke Getafe membuat Barca kini memiliki dana cukup untuk menggait Garcia. Meski demikian, keputusan akhir masih menanti hasil pertemuan para petinggi klub. Jika para kandidat presiden baru Barca sepakat untuk menggait Garcia, maka kubu Blaugrana diyakini akan melayangkan tawaran senilai 5 juta euro kepada Manchester City. Bandrol Garcia memang terbilang cukup murah mengingat ia bakal habis kontrak pada penghujung musim nanti. Guardiola sendiri sudah menyatakan bahwa Garcia menolak proposal perpanjangan kontrak. Di sisi lain, City sejatinya masih menginginkan uang lebih banyak dari perjualan Garcia dan menolak untuk melepas sang bek secara gratis pada musim panas nanti. Pirlo ngamuk kepada pemain Juventus. Juventus memastikan diri lolos ke babak perempat final Coppa Italia 2020-2021 usai mengalahkan Genoa dengan skor 3-2 pada Kamis dini hari tadi. Kemenangan tersebut bisa dikatakan harus susah payah diraih Juventus karena mereka menang usai melalui babak tambahan.
Laga babak 16 besar kontra Genoa itu dilalui Juventus sampai babak perpanjangan waktu. Semua itu dapat terjadi karena hasil akhir laga tersebut sebenarnya 2-2 di waktu normal 90 menit. Juventus baru bisa mencetak gol kemenangan di menit 104 melalui aksi pemain muda mereka, yakni Hamza Raffia. Berkat gol Raffia itulah Juventus pun pada akhirnya menang dan lolos ke babak perempat final Coppa Italia 2020-2021. Namun, kebahagiaan justru tak terlihat dari raut wajah sang pelatih, yakni Andrea Pirlo. Pirlo justru kesal dengan para pemainnya yang bermain sangat buruk di laga kontra Genoa tersebut. Menurut Pirlo, tak seharusnya Juventus bermain sampai babak waktu tambahan, apalagi mengingat Juventus sempat unggul 2-1 hingga pertandingan memasuki menit 70-an. Menurut Pirlo, jika saja pemain Juventus bisa menjaga fokus dengan baik di babak kedua seperti di paruh pertama, maka seharusnya Juventus bisa menang lebih cepat. Akan tetapi, pada kenyataannya Juventus dinilai Pirlo bermain buruk di babak kedua. Ia pun marah karena seharusnya para pemainnya tak menganggap remeh Genoa, apalagi kompetisi Coppa Italia. Sebab Pirlo menegaskan bahwa Coppa Italia adalah target gelar juara yang menjadi incaran utama Juventus di musim ini, sama seperti trofi Liga Italia dan Liga Champions.